Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Muiza Safitri dengan NIM P13374341121102. Di video ini saya akan mempresentasikan kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Arif Setia Effendi, MPD, mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pertama, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan PUEBI disahkan pertama kali oleh Bapak Anies Baswedan pada tahun 2016. PUEBI sendiri terdiri dari 3 bab, meliputi yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, dan yang ketiga pemakaian tanda baca. Pertama, pemakaian huruf. Pertama yaitu ada huruf abjad. Huruf abjad merupakan huruf alfabet dari A sampai Z. Dan yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf yang dapat menghasilkan bunyi sendiri. Contohnya A, I, U, E, O. Ketiga ada huruf konsonan atau biasa disebut dengan huruf mati. Huruf konsonan itu meliputi semua huruf alfabet A sampai Z kecuali huruf A, I, U, E, O. Jadi B, C, D, dan lainnya. Diftong adalah huruf vokal yang digabung menjadi bunyi. Contohnya I, Oi. Nya ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan merupakan dua huruf konsonan yang digabung. Contohnya ada K yang bisa menjadi khusus dengan SY yang bisa menjadi kata syarat. Kemudian ada huruf kapital. Huruf kapital penggunaannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Huruf kapital penggunaannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu sebagai kalimat awal. Jadi, ketika kalian akan mengawali kalimat itu menggunakan huruf kapital pada huruf pertama. Yang kedua ada nama orang, termasuk julukan, kecuali kata bin. Jadi semua nama orang diawali dengan huruf kapital, kecuali bin, yaitu contohnya Siti Fatimah binti Salim. Yang ketiga yaitu awal kalimat petikan langsung, kata sapaan juga ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, ibu berkata, berhati-hatilah nak. Nak tersebut mengacu pada sapaan sehingga ditulis dengan huruf kapital. Yang kelima ada huruf awal penulisan nama agama, kitab, dan Tuhan, termasuk penyebutan nama ganti Tuhan. Contohnya, hambamu. Mu di situ sebagai kalimat pengganti Tuhan. Yang keenam ada gelar penghormatan. Gelar penghormatan juga diawali dengan huruf kapital. Yang ketujuh ada nama jabatan dan pangkat, diikuti nama orang, tempat, nama instansi. Contohnya, Poltekkes Kemenkes Semarang. Dari masing-masing kata tersebut diawali dengan huruf kapital karena menunjukkan nama instansi. Kedelapan ada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Itu diawali dengan huruf kapital. Contohnya suku Toraja. Namun pada penulisan suku tetap menggunakan huruf biasa, tidak menggunakan huruf kapital. Seperti bangsa Indonesia, bangsa ditulis menggunakan huruf biasa. Jika dipakai sebagai bentuk turunan, maka tidak ditulis huruf kapital. Contohnya ke Inggris-Inggrisan. Yang kesembilan ada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Contohnya tahun Masehi, bulan Agustus. Bulan di situ tidak ditulis dengan huruf kapital. Yang ke-10 ada unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya Perjanjian Linggarjati. 11 ada huruf awal nama geografi, contohnya Pulau Jawa.
Nama jenis jeruk bali itu ditulis biasa. Namun, jika bukan nama jenis, contohnya batik Pekalongan, nama tempat di situ ditulis menggunakan kapital. 12 ada judul buku, karangan, dan majalah. Itu ditulis menggunakan awalan huruf kapital, kecuali kata di, ke, dari, dan dengan. Ke-13 ada huruf awal singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya SH, saudari. 14 ada huruf pertama penunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya Dendi bertanya, "Itu apa, Bu?" Kata ganti Anda itu ditulis menggunakan huruf awal kapital. Selain ada dengan huruf kapital, juga ada huruf miring. Yang pertama yaitu digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, surat kabar, ditulis miring dan menggunakan huruf awal kapital. Yang kedua yaitu untuk menegaskan huruf kata, kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, dalam bab ini tidak dibahas penggunaan ejaan, tidak tersebut mengacu pada penegasan. Yang ketiga ada menuliskan kata asing dan bahasa daerah. Terakhir dalam pemakaian huruf yaitu ada menegaskan kata yang sudah miring. Yang kedua itu ada penulisan kata. Penulisan kata dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama kata dasar. Kata dasar yaitu ditulis satu kesatuan menjadi kalimat. Yang kedua ada kata berimbuhan, awalan me, ber, sisipan ada m, in, dan akhiran ada an, kan, serta gabungan pe-an. Contohnya, kata di sebagai imbuhan awalan harus ditulis serangkai antara imbuhan dengan kata dasarnya. Biasanya menunjukkan kata kerja. Yang ketiga ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menambahkan kata hubung strip, yaitu gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Yang keempat ada gabungan kata. Gabungan kata terdapat istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya kambing hitam. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah kata dan gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Berikutnya ada pemenggalan kata dilakukan di antara unsur pembentuknya. Berikutnya kata depan seperti di, ke, dari, dan ditulis terpisah. Kemudian ada partikel lah, kah, tah yang menunjukkan kata hubung, maka digabung dengan partikel tersebut. Berikutnya ada singkatan dan akronim. Ada angka dan bilangan. Pertama, jika dua kata atau satu ditulis huruf, contohnya 13. Jika di awal kalimat ditulis huruf, jika bilangan lebih dari dua kata diletakkan di tengah, ditulis angka. Contohnya 300.000. Maka diletakkan di tengah dan ditulis angka. Kemudian ada kata gantiku, kau, wajib digabung sebelum kata yang mengikutinya. Kemudian ada kata si dan sang, itu penulisannya dipisah. Terakhir ada pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama tanda titik. Tanda titik dipakai di akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka jam. Jadi angka jam itu tidak dipisahkan dengan tanda koma ya, tidak dipisahkan dengan tanda titik 2, tapi dengan titik. Kedua ada tanda koma, itu digunakan untuk pemerincian atau pembilangan. Digunakan untuk penghubung, melainkan, tetapi, dan sedangkan. Tiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan inti kalimat dengan anak kalimat. Dengan formatnya anak kalimat, koma, induk kalimat. Dipakai setelah ungkapan penghubung antar kalimat. Misalnya meskipun, koma. Tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru dan untuk memisahkan petikan langsung. Yang ketiga ada tanda titik koma.
digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, tanda titik koma digunakan untuk akhir perincian klausa. Contohnya, ibu membeli perabot rumah tangga, titik koma, panci, ember, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat koma. Keempat, dari pemakaian tanda baca ada tanda titik dua, yaitu digunakan jika ada pernyataan diikuti perincian. Kelima, ada tanda hubung untuk menyambung kata ulang. 6, ada tanda elipsis titik tiga, yaitu digunakan pada kutipan bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Dan yang terakhir ada tanda petik. Itu digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, artikel, dan bab buku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Terima kasih. Kalian bisa memahami ya dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.